teman-teman, kembali lagi ke channel dari Mas Dim Review, di mana channel yang ngebahas tentang review-review barang yang ada di rumah teman-teman. Nah, kali ini gue bakal nge-review sebuah jam yang harganya terjangkau dengan mereknya bukan palsu ya. Maksudnya palsu tuh misalnya mereknya something terus dipalsuin dengan merek yang lain. Ini mungkin hampir sama dengan produknya, mungkin ada yang mirip ya. Cuma ini bisa dibilang produk originalnya dari OKYO teman-teman. Ini jam harganya 100.000, cuma pas gua beli kemarin itu harganya cuma 70.000. Jadi emang dapat flash sale ya teman-teman. Nah, dengan harga 100.000 ini apakah worth it dibeli ataupun enggak? Langsung aja kita tonton video ini. Oke teman-teman, jadi di dalam kotaknya, ini kotaknya seperti ini teman-teman. Jadi ya kita lihat ya. Dia ada kayak motif-motif buayanya teman-teman ya, motif-motif buayanya ataupun kulit buayanya. Terus isinya kayak gini, jam, dan dia dikasih kayak bantalan gini ya teman-temannya, biar nggak shock ataupun pas di bawah ini nggak terguncang lah ibaratnya ya. Lalu kita lihat apa yang didapetin, bahwa ternyata ini didapetin ini teman-teman, ada kartu garansi dan kartu ucapan ya paling ya. Ini ada kartu garansinya ya, cukup inilah modal dari OKYO ini. Dengan harga 100.000 bisa dapat cukup bagus produknya. Cuma itu doang ya tuh. Ya kita mau berharap apa lagi sih dengan harga segitu ya. Jamnya pun kalau dibilang ya bagus lah ya. Oke, kita langsung coba cek ya teman-teman, kayak gimana sih jamnya dari dekat. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya dari handheldnya kayak gini teman-teman jamnya. Ya, dia warnanya adalah gold. Terus di dalamnya ada black dan silver ya teman-teman. Jadi kayak gini warnanya, ya cukup menarik lah ya, dengan harga segini cukup menarik. Nah, kita lihat dari strapnya ini, dia bilang bahwa ini terbuat dari stainless steel teman-teman. Sebenarnya kalau dipegang ini sangat-sangat ringan ya teman-teman, sangat-sangat ringan banget tuh. Nah, ini dari stainless steel, jadi kalau misalnya kalian pakai ini seharusnya tidak berkarat teman-teman ya. Lalu bagian sininya juga sama, dia full stainless steel dan kacanya ini kuarsa teman-teman. Bagian kacanya kuarsa dan di bawahnya sini udah ada tulisannya juga teman-teman, bahwa dia bisa dipakai atau water resist di 30 meter teman-teman. Ya water resistnya dia hanya kayak kena percikan ataupun hujan aja kali ya. Kalau misalnya dibawa berenang, jangan sampai kalian bawa berenang jam kayak gini ya, karena pasti hancur. Nah, ini untuk bagian dalamnya ataupun krononya teman-teman, dia nggak bisa jalan ya. Jadi jangan berharap banyak, paling dia cuma bisa jalan di bagian tanggalnya. Di sini ada tanggal ya kurang lebih nih. Terus bagian krono-krono ininya nggak bakal jalan ya. Ini cuma hiasan aja. Cuma dia kalau menurut gua kelihatan elegan aja sih kalau dipakai ya teman-teman ya. Ini contohnya kalau gua pakai di tangan gua. Nih, oke. Nah, hasilnya gini teman-teman. Nah, bagian yang titik-titik kayak gini teman-teman, yang putih-putih ini, jadi dia nangkep cahaya teman-teman. Jadi begitu kalian di ruangan yang gelap, dia bakal nyala ya teman-teman. Si yang titik-titik ini ya. Kalau misalnya di jam-jam lain juga pasti ada lah ya. Dia biar bisa, kalau misalnya malam hari ataupun di gelap hari, dia bisa memancarkan cahaya gitu ya. Ya menurut gue dengan harga ya ini sekarang ini di 100.000 lah, di bawah under 100.000 ya. Ya worth it sih kalau dibeli ya, apalagi dengan modelnya kayak gini. Nah, di dalamnya sini kelihatan ya ada mereknya OKYO. Mungkin di sini banyak yang hampir sama produk-produknya ataupun bentuk-bentukannya. So, tapi dia ini produknya bukan benar dari contoh dari produk yang seperti besar-besar ya, produk jam-jam besar terus dikasih namanya sama gitu lah. Jadi benar-benar full plagiasi gitu ya. Kalau ini mungkin dia ada yang dibedakan entah dari modelnya ataupun dari tulisannya, dan ini udah jelas banget bahwa mereknya ini OKYO, bukan merek yang dari merek besar terus dijiplak dan bener-bener jadi palsu banget gitu ya. Ya gue appreciate lah dari produk ataupun yang dibuat dari OKYO ini. Nah, ini sebenarnya gue jarang pakai karena gue cuma untuk mau review aja teman-teman. Tapi kalau misalnya beberapa hari, gue pakai 2 hari lah ya. Ini kena air hujan ataupun pas kena hujan itu ya kuningnya ini nggak berkarat ya untungnya ya, maksudnya nggak berubah warna ya, kan biasa kelupas ya kalau kena air ataupun gimana. Ternyata ini nggak ngelupas, jadi masih kuning emas gini ya. Nah gitu. Dan kalau misalnya
kalian dengerin kan biasanya kalau jam-jam mahal itu kalian dengerin suara detaknya ini halus gitu ya. Ya ini jangan berharap ya. Ini suara detaknya ini ya lumayan kasar lah. Tapi kalau dari jarak yang kalian dengar sekarang ini nggak ada dengar suara sama sekali ya, karena emang harus dari deket. Coba kalau dari sini dengar nggak? Coba ya, ini gue deketin sama mic. Enggak ya, jadi nggak kedengeran teman-teman. So ya lumayan halus, cuma kalau kalian deketin di kuping ya pasti kedengeran banget lah ya. Oke, itu aja sih teman-teman kalau misalnya jam Okeo, dan kalau menurut gua apakah ini worth it untuk dibeli atau enggak untuk teman-teman yang punya kocek di bawah 100.000 dan pengen stylish dengan gaya elegan gitu ya. Jadi ini salah satu jam yang gua rekomendasiin dengan harga murah dan juga stylish. Cuma kalau misalnya kalian pengen beli jam yang original, maksudnya dengan merek yang bagus, tapi produknya ataupun harganya murah, itu bisa kalian beli jam second. Banyak ya yang jual jam-jam second gitu ya. Tapi sebelum kalian beli jam second, harus kalian tahu dulu produknya seperti apa teman-teman. Karena kalau kalian asal beli, nanti kalian bisa ketipu bahwa jam second itu bisa aja palsu ya teman-teman. So jadi kalau misalnya kamu beli jam second, kalian harus pastiin tokonya harus benar-benar certified ataupun ya benar-benar terpercaya lah. Kalau enggak ya kalian tahu banget sama barangnya. Nah kalau misalnya enggak tahu hal tersebut, lebih baik kalian beli di online dengan ya merek-merek yang udah pasti lah. Jangan kalian beli merek yang misalnya ada satu merek yang benar-benar udah terkenal, udah gede, terus harganya tiba-tiba murah. Menurut gue itu hal yang tidak mungkin. Lebih baik pasti banyaknya dia harganya lebih murah tapi nggak terlalu besar. Kayak misalnya bedanya cuma 50.000, paling banter-banter 100-200 lah. Tapi kalau kalian itu bedanya hampir setengahnya ataupun 70%, itu udah dipastiin bakal bawa barang tersebut kemungkinan besar nggak ori ya, gitu ya. Kecuali mungkin reject gitu ya. Oke, itu aja dari gua. Kalau misalnya kalian pengen beli barang ini, kalian lihat ataupun dicek di link deskripsi ya. Kalau kalian suka sama video ini bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye bye.